Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat sekalian? Selamat datang di channel ini kembali dan video ini adalah bagian kedua dari cerita saya, eee, cerita dari pengalaman saya bekerja di Malaysia selama 8 tahun. Jadi bagi teman-teman yang belum melihat, video atau bagian pertama dari video ini, bisa klik, link yang sudah saya taruh eee, di description box di bawah. Nah teman-teman, di video yang kedua ini saya akan, melanjutkan cerita saya setelah saya bercerita tentang pengalaman saya pada video pertama. Jadi seperti yang saya katakan di awal bahwa saya adalah satu-satunya TKI yang dipisahkan dari teman-teman sekampung dengan saya. Saya ditempatkan di tempat yang berbeda yaitu, di Jengka 2 Pahang, Malaysia. Jadi itu menjadi pengalaman yang agak sedikit, miris lah saya katakan. Setelah kira-kira 2 hari kami sampai di Jengka 2 Pahang, Malaysia, kami pun memulai, hari pertama untuk bekerja. Dan dari asrama kita dibawa dengan menggunakan, truk atau dalam bahasa Malaysia itu disebut lori. Nah, di hari pertama kami memulai bekerja sebagai, buruh pemotong buah kelapa sawit, itu menjadi pengalaman yang memang tidak bisa dilupakan. Karena, kawasan di mana kami ditempatkan itu memang bagi saya adalah kawasan memang ya kurang bersahabat ya. Karena kawasannya ya terkadang terjal, dalam, dan memang susah untuk dilalui. Banyak paritnya, jadi ketika buah jatuh itu langsung tenggelam. Ya, tinggal kelihatan tangganya saja dan itu susah sekali untuk diangkat. Tetapi dengan semangat ingin sukses ya, jadi teman-teman, kita ya jalani saja dan bekerja apa adanya dan itu memang sangat sulit bagi saya dan teman-teman, ya terutama bagi kami yang baru ya. Jadi dari, kami berlima itu ada 2 orang, saya dan teman saya dari Lombok Tengah itu adalah, yang pertama kalinya datang dan bekerja di Malaysia. Jadi 3 orang teman saya yang lainnya itu adalah, mereka yang sudah pernah masuk ke Malaysia dan punya pengalaman bekerja sebagai, pemetik buah kelapa sawit. Jadi bagi mereka itu merupakan ya suatu yang biasa ya, tidak seperti kami yang baru dan belum pernah punya pengalaman menjadi seorang, buruh pemetik buah kelapa sawit. Nah, dari menit pertama sampai beberapa jam kami bekerja, itu keringat demi keringat itu memang membasahi sekucur tubuh kita dan pakaian kita itu seperti seperti pakaian yang dicuci gitu ya. Jadi selang beberapa menit kita harus membuka baju, kemudian memerasnya, memintalnya untuk membuang keringat yang ada di pakaian kita karena susah sekali bergerak dalam keadaan basah kuyup dengan keringat gitu ya. Jadi benar sekali seperti yang dikatakan oleh orang-orang yang sudah punya pengalaman banyak di Malaysia bekerja sebagai buruh pemetik buah kelapa sawit bahwa keringat itu memang benar itu kayak orang nyuci gitu ya. Saking beratnya orang bekerja di Malaysia itu menjadi pengalaman yang mengejutkan bagi saya, terutama bagi ya saya dan teman saya yang baru bekerja di Malaysia gitu. Karena seberat apapun pekerjaan yang sudah pernah kita lakukan di kampung, itu tidak sama beratnya dengan kita bekerja sebagai buruh pemetik buah kelapa sawit di Malaysia. Nah, pesan saya bagi ibu-ibu ataupun nyonya-nyonya yang kebetulan ditinggal sama suami bekerja di luar negeri, saya harapkan kalian semua bisa menjaga diri, menjaga keutuhan rumah tangga, menjaga anak-anak, tahan diri kalian dari melakukan hal-hal yang bisa menambah beban pikiran suami kalian di Malaysia. Karena bekerja di Malaysia itu tidak semudah yang kita bayangkan, tidak semudah kita mengirim uang berjuta-juta ke kampung halaman untuk biaya hidup keluarga kita di Lombok, di kampung. Bijaklah menggunakan uang yang dikirim oleh suami kalian dari Malaysia untuk digunakan sebaik-baiknya untuk keperluan kalian di kampung. Jangan berfoya-foya, tabunglah uang kalian untuk masa depan kalian. Nah, kembali ke topik utama kita. Setelah hari pertama kita lalui, lanjut untuk hari-hari yang berikutnya, minggu berganti minggu, bulan berganti bulan, kami pun mulai terbiasa dengan pekerjaan kami yang begitu berat.
apalagi setelah kita menerima gaji dari hasil kerja kita, itu menjadi semangat baru bagi kita untuk melanjutkan dan meneruskan semangat juang kita untuk meraih kesuksesan menjadi seorang TKI di luar negeri. Ditambah lagi kita punya banyak kenalan baru yang tentunya tidak hanya sesama TKI. Kami juga ada banyak kenalan baru, orang-orang tempatan yang tinggal di Jengka 2, yang mulai dari kenal mandornya, pegawainya, dan juga masyarakat kampung yang ada di Jengka 2, di mana mereka menyambut kami dengan begitu baik, ramah, yang membuat kami nyaman tinggal dan bekerja di Jengka 2. Bagi teman-teman mantan TKI yang sudah pernah bekerja di Jengka 2, silahkan kalian menyapa saya melalui komentar, dan silahkan kalian bercerita ya walaupun sedikit tentang pengalaman kalian bekerja di Jengka 2. Dan juga bagi teman-teman saya yang sudah pernah bekerja bareng dengan saya di Jengka 2, ada Riko yang dari Lombok Timur, ada Maat dan Iskandar dari Pringgarata Lombok Tengah, ada Mujemal juga yang dari Bebio Lombok Tengah. Apa kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan baik, sehat, dan ceria tentunya. Juga bagi teman-teman TKI yang kebetulan hari ini mungkin berada di Jengka 2, silahkan kalian menyapa saya melalui komentar dan berbagi kabar tentang Jengka 2 hari ini. Apakah Jengka 2 masih sama seperti yang dulu, atau mungkin ada perubahan yang tidak saya ketahui? Karena setelah kurang lebih selama 13 tahun, saya belum pernah mendengar kabar terbaru tentang Jengka 2. Baiklah teman-teman, mungkin itu saja dulu video dari saya. Kita lanjutkan di video berikutnya, dan jangan lupa untuk subscribe ke channel ini agar saya bisa terus berbagi cerita tentang pengalaman saya selama 8 tahun bekerja di Malaysia. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.